Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga harapannya tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Dan seperti di judulnya, di video kali ini kita akan bahas tentang posisi, perpindahan, dan kecepatan. Cabang ilmu fisika yang akan kita bahas kali ini yaitu cabang mekanika klasik. Ya. Nah, cabang mekanika klasik ini sering juga disebut dengan mekanika Newton. Ya, pantas saja karena memang si pelopornya itu adalah Isaac Newton. Di mana cabang mekanika klasik ini juga di dalamnya ada beberapa sub lagi, yaitu ada statika, ada kinematika, dan ada dinamika. Yang akan kita bahas kali ini mengerucut ke bahasan sub yang kinematika. Bahasan kinematika itu adalah bahasan tentang gerak dengan mengabaikan gaya-gaya atau apapun itu yang menyebabkan dia bergerak. Karena bahasan yang meninjau bagaimana benda itu bergerak adalah nanti di bahasan dinamika. Akar kata kinematika sama dengan akar kata sinema atau film ya. Kenapa begitu? Bagi yang tahu jawabannya, boleh deh komentar di bawah. Oke, nah gerak di kinematika ya itu dibagi terhadap 3 bagian. Jadi ada gerak translasi, ada gerak rotasi, dan ada gerak vibrasi. Kalau di sebuah jalan ada mobil yang melaju, maka gerakan mobil di atas jalan itu adalah gerak translasinya. Kalau kita hanya melihat putaran bannya saja, itu berarti gerak rotasi. Kalau kita melihat mesin mobil itu bergetar, maka getarannya itu disebut dengan gerak vibrasi. Nah, yang akan dibahas di video ini juga nggak keseluruhan gerak itu, ya. Jadi cuman gerak translasi aja. Nah, di gerak translasi ya, harus kita pahami bersama bahwa setiap gerakan di translasi ada pemodelan benda, namanya model benda titik atau model partikel, di mana benda-benda yang kita bahas di gerak translasi ini dianggap benda titik. Jadi kalaupun mobil dalam ukuran yang besar gitu, itu dianggapnya satu titik saja. Ya masih masuk akal mobil itu dianggap titik karena lintasannya jauh lebih besar atau lebih panjang lah dibandingkan dengan dimensi mobil itu sendiri. Bahkan bumi pun bisa dianggap titik ketika bahasannya adalah alam semesta gitu ya. Di gerak translasi ini juga kita membatasi diri lagi bahwa yang kita bahas itu gerak translasi hanya satu dimensi dulu, ya, satu dimensi saja. Sehingga ini disebut juga dengan gerak lurus, karena hanya di satu sumbu saja, gerak lurus saja. Nanti di berikutnya akan kita bahas gerak 2 dimensi, 3 dimensi, begitu. Nah, di gerakan sebuah benda akan sepenuhnya kita ketahui jika posisi benda diketahui setiap saat. Jadi kita bakal tahu gerak benda kalau posisi setiap saatnya kita tahu. Sekarang apa yang dimaksud dengan posisi? Ya, posisi itu adalah lokasi benda terhadap titik acuan yang kita pilih. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, untuk lebih memperjelasnya, coba kita lakukan percobaan secara virtual. Seperti ini. Di mobil di atas lintasan, dilihat di sana garis yang berwarna merah itu yang kita pilih sebagai titik acuannya. Jadi nanti setiap lokasi, setiap posisi mengacu ke titik itu. Titik itu kita namakan titik 0. Mobil ini memang sedang di-pause, didiamkan, tapi ceritanya mobil ini lagi bergerak nih. Lalu kita akan mulai mengambil data, dan ketika kita mengambil data, mobil ini sudah ada di posisi 30 meter seperti ini dari titik acuan. Kita akan mengambil data setiap 10 detik. Jadi kita akan ambil datanya dari gerakan ini. Gerakannya seperti ini. Oke. Dan diambil datanya. Inilah data tabel dari gerakan mobil tadi. Oke. Jadi gerakan mobil tadi maju dan mundur gitu ya. Posisi titik A, posisi awal, detik ke 0. Itu posisinya ada di 30 meter. Di titik B, detik ke 10 itu posisinya ada di 52 meter, lalu kemudian dia mundur ke posisi C, ya, detik ke 20 dia ada di 38 meter posisinya dari titik acuan ya.
Kemudian terus sampai di posisi F. Di detik ke-50 posisinya ada di min 53 meter. Oke. Nah, jadi positif kalau di kanan, negatif kalau di kiri. Dari sini kan kita bisa tahu tuh posisi itu selalu dihitung ke titik acuan. Di mana titik acuannya tuh kita pilih yang berwarna merah itu tuh, titik 0. Coba kita lihat ya, dari posisi A ke posisi B atau dari posisi B ke posisi C atau seterusnya, benda itu tidak diam. Posisinya berubah. Dia pindah, gitu ya. Nah, maka ada yang disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi selang waktu tertentu. Jadi kalau perpindahannya kita lambangkan dengan delta X, maka perpindahan itu adalah XF min XI, di mana XF itu adalah posisi F final dan XI itu adalah posisi inisial atau posisi awal. Oke. Misal perpindahan dari A ke B, berarti posisi di B dikurangi di posisi di A, atau 52 meter dikurangi 30 meter, berarti perpindahannya 22 meter. Ya. Perpindahan dari B ke C, berarti 38 meter di C-nya, dan di B-nya adalah 52 meter, sehingga minus 14 meter. Kita lihat bahwa kalau pindahnya ke kanan, dia positif, kalau pindahnya ke kiri, dia negatif. Itu menandakan bahwa perpindahan itu adalah vektor. Apa itu vektor? Itu tentunya sudah ada di video sebelumnya, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi yang ada di bawah deh. Selain ada perpindahan, nah ada juga yang disebut dengan jarak nih. Di jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda selama selang waktu tertentu. Contoh, dari A ke C. Oke, kalau perpindahan itu berarti kita kurangi saja posisi C dikurangi dengan posisi A. Di mana posisi C itu 38 meter di detik ke-20 dan posisi A itu di detik ke-0 adalah 30 meter. Jadi perpindahannya adalah 8 meter dari A ke C, gitu. Nah, kalau jaraknya tadi kan dari A ke C dia melewati dulu B, jadi maju ke B, mundur lagi sampai di C. Ya, jadi harus kita hitung nih lintasannya dari A ke B, berarti ini 22 meter gitu ya. Dari B ke C 14 meter. Kita jumlahkan deh lintasannya jadi 36 meter berarti. Ya, jadi perpindahan dari A ke C adalah 8 meter, sedangkan jarak yang ditempuh dari A ke C adalah 36 meter. Kalau tadi perpindahan ada yang negatif, kalau di jarak tidak ada yang negatif, semuanya positif, karena dia adalah hanya panjang lintasan yang ditempuh saja. Itu menandakan bahwa kalau tadi perpindahan itu adalah vektor, nah kalau jarak itu adalah skalar. Oke, penjelasan tentang vektor dan skalar ada di kolom deskripsi linknya. Nah, kita balik lagi deh ke data yang tadi ya, data yang tabel ini nih. Di data ini, kan kita hanya mendata setiap 10 detik. Ya, detik ke-0 di 30 meter, detik ke-10 di 52 meter, detik ke-20 di 38 meter, dan seterusnya sampai detik ke-50 di minus 53 meter. Ya, hanya ini saja data yang kita punya. Jadi untuk data yang lainnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana posisi benda itu ketika detik ke-5. Tidak tahu secara tepat gitu. Ya, jadi kalau digambarkan dengan grafik akan seperti ini. Ya. Jadi titik-titik A, B, C, D, E, F-nya seperti itu. Sedangkan garis yang melengkung-melengkungnya itu hanya titik perkiraan. Karena kita hanya ngambil data di rentang 10 detik saja gitu. Nah, dari grafik itu coba kita lihat deh, dari D ke E dengan dari E ke F. Rentang waktunya sama, cuma jarak yang ditempuhnya beda tuh. Ya, jadi dari D ke E, itu jarak yang ditempuhnya atau perpindahannya lebih jauh daripada dari E ke F. Itu berarti bahwa mobil itu atau benda itu, ya dalam ini mobil itu bergerak lebih cepat begitu ya, dari D ke E dibanding dari E ke F. Nah, sehingga di sini ada yang disebut dengan kecepatan. Ya, kecepatannya tentunya kecepatan rata-rata.
rata-rata karena kita hanya tahu rentang dari D ke E atau dari E ke F saja, bukan kecepatan setiap detiknya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan benda setiap selang waktu tertentu gitu, atau V bar itu rata-rata ya, adalah delta X per delta T, di mana delta X itu adalah perpindahan dan delta T-nya itu selang waktu. Kecepatan ini juga adalah vektor ya, yang mana arahnya searah dengan arah perpindahannya tentunya. Dari grafik ini kita bisa melihat ya, misalkan kita ngitung deh kecepatan dari A ke B gitu. Maka kita lihat pindahnya dari A ke B kan 22 meter nih ya. Nah, sedangkan selang waktunya 10 detik. Sehingga kecepatan dari A ke B, kecepatan rata-rata adalah 2,2 meter per sekon atau per detik, sama aja ya. Selain kecepatan, juga ada yang disebut dengan kelajuan. Ya, di kehidupan sehari-hari ini agak agak kadang samar yang mana kecepatan, yang mana kelajuan. Kalau di motor kalian atau di mobil kalian ada speedometer. Speed itu alat pengukur kelajuan, karena speed itu laju. Nah, kalau kecepatan itu velocity. Oleh karena itu kecepatan kan dilambangkan dengan V ya, dari kata velocity. Speedometer berarti alat pengukur kelajuan. Sedangkan alat pengukur kecepatan namanya velocimeter. Nah, kalau tadi kecepatan adalah perpindahan setiap satuan waktu, maka kalau kelajuan rata-rata adalah jarak per satuan waktu. Jaraknya ditempuh setiap satuan waktu. Oke? Misal dari data yang tadi ya, dari A ke F, kita cari berapa kecepatan rata-ratanya, kita cari berapa kelajuan rata-ratanya. Oke? Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu, sedangkan kelajuan itu adalah jarak dibagi selang waktu. Oke, dari A ke F, berarti kita harus cari dulu, untuk kecepatan kita cari dulu perpindahannya dari A ke F. Mudah saja berarti ya, kalau perpindahan dari A ke F, itu tinggal posisi F dikurangi posisi A. Ya, posisi F-nya 53 meter, posisi A-nya 30 meter, ya, sehingga perpindahannya adalah minus 83 meter. Oke? Sehingga kecepatannya itu adalah, kecepatan rata-ratanya adalah delta X per delta T, maka minus 83 meter dibagi 50 meter, dibagi 50 sekon, karena waktu dari A sampai F itu adalah 50 sekon, sehingga jadi kecepatannya adalah minus 1,7 meter per sekon. Minus ya, berarti arahnya ke kiri. Ya, ke belakang, mundur berarti ya. Bagaimana dengan kelajuannya? Berarti kita harus ketahui dari jarak. Ya. Dari A ke F, lintasan yang ditempuhnya tentunya adalah A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F. Nah, ini maka lintasannya kita hitung semuanya nih, jumlahkan. A ke B 22 meter, B ke C 14 meter, C ke D 38 meter, berarti D ke E 37 meter, E ke F 16 meter. Sehingga kalau dijumlahkan nih, jarak dari A ke F yang ditempuhnya adalah 127 meter. Sehingga kelajuan rata-ratanya adalah jaraknya ditempuh, yaitu 127 meter dibagi dengan 50 detik. Ya, sehingga menghasilkan 25 meter per sekon. Gitu. Ya. Nah, itu pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat juga. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.